Halo sahabat YouTube yang budiman, jumpa lagi dengan Education Channel. Hari ini kita akan mengecek lagi perkembangan progres pembuatan jalan yang sudah dilakukan beberapa hari lalu. Kita gunakan drone ya. Coba kita mulai dari awal di ujung jembatan ini. Kita terbang di ketinggian sekitar 15 meter. Ini kita lihat jalan sudah dilaminasi di dalam tanjakan ini yang cukup ekstrim. Terus berhati-hati nih saat terbang, karena kita terbang rendah dan kiri kanan banyak pohon. Ada kemungkinan tersenggol pohon, nanti drone-nya bisa hilang atau terjatuh. Karena drone ini kalau dari depan dia ada sensor anti tabrak, tapi kalau dari samping kayaknya enggak ini. Hampir ini ya, hampir terlalu ke pinggir kita. Aduh, hampir nabrak pohon. Oke, kita lanjutkan sampai di ujung jalan nanti. Ini yang sudah di cutting, sudah di scrap. Ini jalan sekitar 8 meter lebarnya. Terdiri dari tanah pasir merah. Jadi untuk pengerasan agak susah ya. Kita terlalu ke pinggir. Kita tengahkan dulu. Ini hampir nyangkut di kayu-kayu nih ya, hampir kena daun. Ini jembatan yang kemarin yang sudah dibuat, jembatan kedua. Nah, kita lihat beberapa alat berat masih bekerja di sana untuk melakukan cutting, sloping, agar jalan tidak longsor dan kelihatan rapi. Kemudian ada 2 ekskavator di ujung sana itu lagi melakukan cutting ya, cutting untuk menurunkan grade jalan supaya nanti jalannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu nanjak. Maju lagi kita ke depan untuk melihat lagi sejauh mana progresnya. Ini sudah sekitar 600 meter ya dari titik awal kita take off drone tadi. Terlihat satu ekskavator, kemudian ada satu bulldozer yang membantu untuk penimbunan atau memotong grade jalan. Karena kita berburu berkejar-kejaran dengan cuaca nih. Untuk pembentukan jalan ini kalau cuaca hujan akan lama prosesnya. Kita naikkan drone dulu. Karena banyak kayu-kayu ya. Karena kalau terlalu rendah juga nanti signalnya akan terganggu, signal GPS-nya, sehingga akan kehilangan kendali terhadap drone-nya. Terlihat 2 ekskavator, yang satu Komatsu, yang satu Hitachi, itu lagi cutting atau pembersihan, pemotongan tanah. Kita maju lagi ke depan. Ini sudah sekitar 700 meteran dari titik awal. Kita naikkan lagi supaya view-nya lebih jelas. Ini terlihat 2 ekskavator masih tetap melakukan cutting ya. Itu kita hampir sampai di ujung ini sekitar 800 meteran dari titik awal. Nah, rencana nanti kita masih ada 200 meter lagi maju ke depan untuk melihat perkembangan progres pembuatan jalan ini. Nah, seperti apa prosesnya? Nanti kita lihat lagi mulai pembuatan jalan, penimbunan, dan clearing, sehingga jalan ini bisa terbentuk seperti apa yang diharapkan. Kita lanjutkan dan kita ikuti
proses pembuatan jalan ini. Mulai pengumpulan kayu, kemudian disusun. Jadi dipilih material-material yang kayu keras atau kayu yang cukup besar. Karena kalau kayunya tidak keras, nanti umur memakainya tidak lama. Jadi kita pilih kayu yang memang layak. Kemudian proses membuatnya juga harus ada teknik pembuatan jembatan. Yang pertama dibuat landasan material keras, kemudian disusun kayu sebagai bantalan, kemudian disusun kayu lagi melintang. Setelah itu disusun jari-jari kayunya agar jembatan cukup kokoh, karena nanti ini dipakai untuk melintas alat-alat berat bermuatan, sehingga pada saat konstruksinya nanti tidak benar atau tidak pas, nanti bisa mengakibatkan jembatan ini rusak sebelum waktunya, atau bahkan kendaraan nanti akan terprosok di situ. Nanti setelah ini akan dilaminasi ya, akan ditimbun lagi dengan tanah supaya lebih tebal, dan nanti pada saat dilewati kendaraan akan lebih mudah. Ini proses membuat jembatan yang pertama. Kita lanjutkan proses cutting dan sloping. Jadi dua ekskavator ini mengurangi ketinggian bibir jalan dengan cara mengupas material tanah yang cukup tinggi. Kemudian tanah ini dibawa ke belakang nanti untuk menimbun jembatan di sebelah sana. Jadi proses ini harus dilakukan supaya menghemat material juga. Jadi material ini tidak dibuang tapi dikumpulkan nanti untuk penimbunan di jembatan berikutnya. Terus proses sloping juga dilakukan agar dinding-dinding dari jalan nanti tidak longsor pada saat terjadi hujan dan kelihatan rapi, tidak terjadi blind spot pada saat nanti dijadikan lalu lintas oleh kendaraan yang lewat di situ. Kita menggunakan dua ekskavator agar lebih cepat. Ini tipe ekskavator Hitachi 470 LC dengan kapasitas bucket sekitar 3,4 kubik. Dengan demikian proses ini diharapkan bisa lebih cepat dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Karena kita kalau menggunakan ekskavator yang agak kecil nanti waktunya lebih lama. Kita berkejaran dengan cuaca nih, mumpung cuaca panas, kita usahakan agar cutting dan pembuatan jalan ini cepat selesai. Dan nanti habis ini kan kita akan laminasi ya, dilaminasi supaya jalan nanti bisa keras pada saat dilewati, tidak terjadi amblas atau truk tidak kesulitan untuk melintas di sini. Kita masuk ke pembuatan jembatan yang kedua. Ekskavator sedang menyusun membuat teknik jembatan supaya aliran air nanti bisa lancar. Di situ terlihat tersusun dua batang kayu melintang ya sepanjang jalan. Nah, di atasnya dilapisi lagi dengan potongan kayu yang diukur sesuai dengan kebutuhan. Kenapa dibuat pendek seperti itu? Agar pemakaian kayunya tidak terlalu banyak, juga semakin pendek kayunya maka kekuatannya juga akan semakin besar. Sementara di sebelahnya ekskavator masih melakukan pengumpulan tanah. Jadi nanti kalau jembatan sudah jadi, material ini akan ditimbunkan di jembatan tersebut. Kita lihat ya ke bawah sana,
cukup lumayan jauh dan cukup terjal, sehingga memerlukan material timbunan yang cukup banyak. Nah, ekskavator ini terus mengumpulkan material, nanti diturunkan di sana di jembatan yang kita buat. Proses laminasi jalan. Di jalan ini setelah dibentuk kemudian dilaminasi atau dilapisi oleh material yang keras. Dasar jalan adalah material berpasir sehingga sulit untuk dilakukan pengerasan. Maka diperlukan material yang keras. Nanti setelah ini dipadatkan, kemudian diratakan dengan grader, di compacting, kemudian nanti di grading ya untuk menghaluskan jalan. Jadi proses ini cukup memakan waktu, melibatkan beberapa peralatan lain dan menggunakan sekitar 10 dump truck untuk melansir material ini, karena cukup jauh, jaraknya sekitar 1.500 meter atau hampir 2 km. Kemudian jalan yang cukup ekstrim ya, menanjak, cukup berat beban yang dibawa dengan kondisi jalan menanjak, sehingga muatan tidak bisa terlalu penuh. Muatannya penuh, nanti di tanjakan ini tidak bisa naik truknya. Eliminasi terus dilakukan sampai nanti di ujung jalan sekitar 800-900 meter ke depan. Harapannya atau targetnya ini dalam waktu sebulan harus sudah selesai. Semakin lama tertunda, nanti proses pengembangan pit baru atau lokasi barunya akan terhambat, karena ini adalah satu-satunya akses jalan yang nanti akan kita lalui untuk pengambilan batu bara berikutnya. Di sini juga terpasang tower lamp ya, karena kegiatan ini kita lakukan siang dan malam. Jadi diperlukan penerangan yang cukup pada saat malam hari, karena kondisi jalan masih banyak yang soft atau lembek, apalagi memang curah hujan cukup lumayan, sehingga kalau tidak ada penerangan, nanti begitu terperosok ke area yang lembek akan terjadi kemacetan lagi, pekerjaan akan tertunda, dan hal-hal lain yang bisa menghambat proses untuk pembuatan jalan ini. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan tayangan ini. Support terus channel Education ini, semoga semakin bisa berkembang dan menambah wawasan kita.